warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Risma Badriatul Oktariyah. Sebelah saya Hafiz bin Febri. dan sebelah saya Muhammad Ismail bin Ibrahim. kami dari kelompok 6 yang akan melakukan observasi di Pondok Pesantren Darul Muhtadin. Stay tune. Wait a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail dari kelompok 6. Jadi hari ini kami akan melakukan sesi wawancara di Pondok Pesantren Darul Muhtadin. So stay tuned. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami telah sampai di Pondok Pesantren Darul Muhtadin seperti yang dapat Anda lihat semua di belakang saya ini, yang mana pondok ini terletak di seberang kota Jambi. Hari ini kita akan melakukan satu agenda, yang mana agenda tersebut adalah observasi ataupun wawancara. Yang mana pada hari ini kita akan mewawancarai para ustaz dan ustazah di pesantren ini, yang mana pesantren ini merupakan pesantren yang bukan sahaja memfokuskan kepada hafalan Al-Quran, tetapi fokus juga terhadap pengajian kitab. So, insyaallah mari kita teruskan agenda Al-hijratu rihlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. Perkembangannya itu mulai dari 2 orang, 3 orang, sampailah sekarang. Pertama saya ingin menanyakan tentang latar belakang pondok. Karena soalan ini yang dari 5 persoalan yang pertama, sejak bila pondok ini didirikan? Jadi awal Pondok Pesantren Darul Muhtadin ini didirikan yaitu tahun 1999, tepatnya 5 Mei 1999. Sedangkan pondok tahfiznya baru jalan sekitar 2 tahun ini. Untuk yang putri, untuk yang putranya itu sudah 5 tahun berdirinya Pondok Salafiyah Kitab di Pondok Darul Muhtadin. Jadi yang putrinya yang sekarang itu baru masuk tahun yang ketiga. Sedangkan Pondok Salafiyahnya yang khusus untuk kitabnya berdiri mulai dari tahun 1999. Itulah awal berdirinya. Awal berdirinya Pondok Pesantren Muhtadin.
sebabnya atau latar belakang didirikannya itu sebab melihat banyaknya para ulama penerus generasi muda yang makin lama makin kurang mengikuti atau masuk ke dalam program pendidikan agama, maka di Arab Melayu, tepatnya di RT 11 Kecamatan Pelayanan, Kelurahan Arab Melayu, dibuatlah Pondok Pesantren Darul Muhtadin. Latar belakang didirikannya ini itu tadi, sebab kurang gemarnya anak-anak muda, generasi muda menggeluti ilmu agama. Dikhawatirkan nanti ke depannya para ulama makin berkurang sehingga hilang. Inspirasilah oleh pimpinan kami, Guru Said Ali Abdul Rahman Al-Jufri, untuk mendirikan Pondok Pesantren. Santrinya lebih kurang, untuk yang putra itu 150 orang, sedang putri lebih kurang 30 orang. Jadi ibaratnya kami nemukan Bapak Kusdur itu sebagai pelopor atau perintis Bapak Pesantren Salafiyah, atau golongan Salafiyah. Tingkatan Salafiyah ini ada yang Ula, SD, ada yang Usto, SMP, dan ada Aliyah. Ijazahnya karena sudah ikut di program sama dengan ijazah formal. Syaratnya juga mengikuti ijazah formal. Di antaranya bagi yang lulusan SD, syaratnya di antaranya kakak, kemudian ada KTP orang tua, kemudian ada fotokopi daripada NIS nasional, nomor nasional, ijazah SD. Jadi kirangkap 3 untuk pendaftaran awalnya. Jadi pada dasarnya sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya untuk syarat-syarat masuk. Pondok ini karena dia baru, kan sekitar lebih kurang 20 tahun kan, belum ada cabang. Tapi bagi santri yang lulus dipersilakan bikin pondok, tapi namanya tidak sama. Namanya tidak sama dengan Darul Muhtadin. Ada namanya Al-Amin, ada Jauhar Waton, dan nama-nama yang lain. Tapi walaupun mereka alumni, tidak diwajibkan mengikuti pola yang ada di sini. Ada tahfiz, ada kitab kuning yang pondok lain itu, walaupun dia lulusan dari Darul Muhtadin. Jadi cabang khususnya tidak ada, tapi alumninya ada yang mendirikan pondok. Nah, namanya otomatis beda. Keseruan dari yang madrasah diniyah, namanya diniyah ada, Usto ada sekitar 24 orang. Jadi dia itu ada madrasah diniyah awaliyah di pondok ini, ada yang Usto, ada yang Ulia. Yang Usto itu setara dengan SMP atau Sanawiyah, sedangkan Ulia ini setara dengan Aliyah atau SMA. Kegiatan hari mereka mulai bangun dari jam 4, kemudian sholat tahajud, masuk waktu subuh, sholat subuh, kemudian wirid, kemudian setoran hafalan, menjelang jam 7 selesai, mereka mandi, sarapan, kemudian di jam 8 masuk ke tempat belajar lagi sampai jam 1. Istirahat jam 2:30 atau jam 2 tepat, masuk lagi sampai asar. Sampai asar, kemudian sudah asar ada kegiatan lain seperti maulid ya, atau belajar lainnya, atau setoran hafalnya, muzakarah. Nah itu sampai lah ya jam 5 dia mengumpulkan rantang. Menjelang jam 6 itu makan ya, mandi, makan, mandi. Jadi makannya di Darul Muhtadin itu sore, dari malam. Ya. Di malam mereka hafal Quran sampai di waktu Isya, jam 8 baru belajar tilawah, belajar kemudian maulid,
maulid macam-macam, ada nazom, maulid, muhadoro, ceramah. Nah, itulah kegiatan mereka. Jam 10 mereka tidur, bangunnya lagi jam 4. Terlambat jam 4, jam 4 rata-rata jam 4. Biaya pendidikan mereka kan yang jelasan di situ dia bayar uang makan dia kan. Uang makan lah jelas. Kalau untuk Uang iuran tuh kalau ujian paling mereka tuh ngumpul aspirasi mereka lah. Paling ngumpulin 15.000 untuk ujian ya. Untuk lembar jawaban itu. Kopi jawaban. Jadi ibaratnya biaya itu untuk mereka lah. Makan untuk mereka kan. Fotokopian jawaban, lembar soal untuk mereka. Untuk pondoknya itu ada wakaf. Ini wakafnya sukarela. Jadi setiap pembayaran itu untuk diri mereka sendiri. Iya. Ya kan ada yang mengawasnya jelasnya di bawah guru pembina itu ada mudabir. Di bawah mudabir itu ada beberapa kelompok. Yang satu mudabir ngawasi 10 orang. Jadi mudabir inilah fungsi yang sangat kuat untuk ngatur kegiatan. Jadi mudabir itu ibaratnya yang organisasi itu kalau di sekolah kan OSIS sama. Dia ngatur ngumpulin anak-anak. Jadwal kita apa hari ini. Yang pertama kan sebelum santri diterima di tes Al-Quran dulu. Dapat Al-Quran. Seandainya dia belum bisa baca Quran, minimal dalam 6 bulan dia belajar sudah bisa baca Quran. Itu evaluasi pertama. Yang kedua, evaluasi yang kedua itu per 3 bulan. Per 3 bulan ini boleh dari guru langsung, secara lisan, tanya jawab. Kemudian ada per semester. Per semester dia. Bagaimana sekolah biasa, setiap 6 bulan mengadakan evaluasi dan akhir daripada akhir tahun evaluasi lagi. Kemudian untuk ujian akhir sekolah itu macam-macam ujian yang sekarang. Ada yang diselenggarakan oleh Dignas, ada yang diselenggarakan oleh Kemenak. Jadi anak-anak itu sekarang ujiannya sudah online. Dari Kemenak menyelenggarakan sekian soal. Kemudian untuk istilah ini itu nama istilahnya apa namanya? Asesmennya ya. Itu dari Kemendiknas. Mulainya dari kelas 2 untuk asesmennya. Kelas 2 nanti di kelas 3 lagi diulangi ujian. Untuk yang di Kemendiknas, di Dinas Pendidikan. Untuk yang Kemenang, yang online-nya itu di akhir tahun. Ada 2 tuh. 1 pelajaran umum, 2 pelajaran agama. Dari penilaian itu nanti dibagi pelajaran selama 6 semester dengan hasil daripada yang ujian UKN namanya, ujian kesetaraan nasional. Ya ada 2 nama. Kalau di Dignas namanya ujian kesetaraan. Kalau di Departemen Agama UKN, ujian kesetaraan nasional. Dari nilai yang dari Departemen Agama nanti dibagi dengan nilai yang 5 semester di sekolah, di pondok. Itulah hasil yang akan dimasukkan ke dalam ijazah. Yang syarat 1 kan dia belajar 6 semester, masuk yang semester akhir. Yang kedua dia diantaranya hafalan, terutama kalau yang sanawiyah itu minimalkan 2 juz. Kalau yang aliyah itu minimal 5 juz. Kemudian berhasil di dalam ujian UKN dengan UN. Jadwalnya dari belajar tahfiznya dari jam 8 tadi sampai jam 9, istirahat, sholat
sholat duha. Setelah itu masuk lagi kholakoan namanya, disimak rame-rame, mengulang kayak murojaah. Setelah itu sebelum zuhur selesai istirahat. Dalam sehari itu setorannya berapa kali? Dalam sehari diwajibkan yang sudah lancar hafalannya, sudah lancar bacaan tajwid, makhrajnya, diwajibkan untuk menghafal 1 pojok. Bagi yang belum lancar bacaan atau tajwidnya, diwajibkan nyetor setengah halaman, setengah pojok. Berarti dalam sehari itu wajib nyetor 1 kali. 1 kali. 1 kali. Itu apa namanya, penyetorannya sampai malam gitu ngajinya? Maksudnya Ngaji tahfiznya itu sampai malam. Nafi tahfiznya nyampe malam, nyampe waktu sebelum zuhur. Obat sampai sebelum zuhur. Setelah itu kegiatannya apa nggak? Istirahatlah nyampe sore. Setelah sore belajar kitab. Sudah asar belajar kitab lagi. Fasilitas yang disediakan dari pesantren kayak koperasi, depot, tapi belum siap. Baru ya, Untuk kayak sarana olahraga gitu ada nggak? belum ada. Belum ada ya? Iya. Baru koperasi. Ya diadakan kayak Roisa kayak itu, nah pengurus Biasanya 4 orang 4 orang pengurus. Biasanya pengurus itu dari santri apa dari ustazahnya? dari ustazahnya. Dari ustazah langsung. Itu biasanya pembinaan penguasanya bagaimana Kak? Itu kayak kegiatan tuh mereka yang kontrol, kayak sholat, kayak kegiatan apapun mereka yang kontrol. Jadi kalau Ustazahnya bantu juga, tapi pas ustazahnya ngajar lah. untuk keseluruhan santri di sini berapa? Seluruh santri 20 orang. 20 orang putra putri. Putri Putri semua. Untuk tenaga pengajar yang ada di sini berapa? 7 orang 7 orang keseluruhannya. keseluruhan. Ada yang mudah sejam itu dapat 1 pojok, kadang ada yang susah juga nyampe 3 jaman, tergantung mereka. Tapi rata-rata dari mereka itu selalu bisa nggak sampai targetnya kayak 1 pojok gitu? Rata-rata bisa. Kalau dalam sebulan biasanya berapa banyak hafalan yang tercapai sama santri-santri? Dalam sebulan itu tidak ditargetkan, jadi mereka kan siapa yang rajin, Mereka yang dapat banyak. hmm, Berarti target tergantung ke santri masing-masing. Iya. lagi. kayak itulah cuman muhadarah, maulid burdah, Kayak rebana hadroh, untuk kayak olahraga nggak ada ya? tidak ada. Hmm. Di pondok ini menggunakan metode apa Kak, untuk pembelajaran tahfiz? Kalau langsung katanya tadi itu terkik talaki. Menggunakan metode talaki. Berpengaruh nggak buat hafalan santri gitu biar tambah lancar? atau Berpengaruh, tambah lancar, tahu kesalahannya yang mana benar, yang mana tajwidnya. tajwidnya? Hmm. Biasanya kalau dalam penyetoran itu ada nggak Kak sebagian santri yang di sini sering hilang gitu? Sering, banyak. Banyak ya. Untuk kelebihan menggunakan metode talaki bagaimana Kak? Karena saling bertemu, bertatapan muka, jadi tahu yang mana benar bacaannya, yang mana Dikoreksi secara iya langsung gitu ya. iya. Dengan mereka sendiri semangat ngaji lagi, lebih giat lagi ngaji,
itu sering mengulang lagi, lebih ekstra lagi ngajinya, lebih ekstra lagi untuk murojaahnya. Kalau Al-Quran itu kan selagi ngapal Quran selagi susah insya Allah bisa diberilah Allah kemudahan. Soalnya kalau ada kemauan sama kesungguhan insya Allah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nur Aini Fadilah, Kelas 7, di sini udah berapa tahun? hampir setahun. Hampir setahun ya. Untuk kegiatan santri-santri di sini sehari-harinya kayak gimana? Pagi belajar bahasa Arab, jam 7 pelajaran tahfiz, wajib nyetor. Keluar nanti 9:30 masuk lagi pelajaran kitab. Setelah pelajaran kitab istirahat persiapan sholat. Setelah sholat istirahat sampai jam 3. Nanti setelah sholat belajar kitab. Kadang juga ada kegiatan lain seperti hadrah basaudan dan setoran doa. Setelah setoran doa beres-beres, bersih-bersih. Persiapan maghrib, setelah sholat maghrib baca amalan. Setelah baca amalan murojaah. Setelah murojaah sholat isya. Sudah sholat isya murojaah lagi, biasanya juga belajar tilawah. Setelah belajar tilawah sampai jam 9 persiapan tidur. Nanti biasanya ada tahajud jam 3. Setelah tahajud bebas mau ngapain, mau mandi atau apa. Nanti sholat subuh. Setelah sholat subuh baca amalan pagi. Untuk hari liburnya hari apa biasanya? Hari Jumat. Hari Jumat. Kalau hari Jumat libur tuh full nggak ada kegiatan seharian? Ada. Ada apa biasanya? Pagi beres-beres, nanti siang belajar hadroh. Belajar hadroh. Nggak ada bagian tahfiznya, nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ada lagi. Untuk jadwal menghafal santri gimana di sini, saya? Jadwal menghafal kamu sendiri dah kayak gimana? Kamu biasanya ngafal di dalam sehari itu kayak di apa, di jam berapa gitu? Pas waktu murojaah, setelah murojaah ngapal. Oh, pas setelah murojaah baru mulai menghafal. Nah, biasanya itu di waktu-waktu apa? Waktu zuhur, maghrib, subuh? Kadang sudah isya, sudah subuh. Kadang sudah isya, subuh. Biasanya kalau menghafal ditargetin berapa? Bagi yang mampu satu pojok, ada juga yang tidak mampu setengah pojok. Kalau kamu sendiri menargetkan buat menghafal dalam sehari berapa? Satu pojok. Satu pojok. Untuk hafalan yang kamu miliki sekarang berapa paling banyak? Nggak apa-apa. Untuk kendala yang sering terjadi ketika kamu lagi menghafal itu apa? Teringat keluarga. Ingat keluarga. Terus apa yang menjadi motivasi gitu? Keluarga juga. Iya. Keluarga. Tadi apa tadi?